saya Khofifatul Ibadah dengan NIM 2101026004 dari kelas KPIA 3. Nah, video kali ini saya akan mempresentasikan blog yang saya buat untuk mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi. Terima kasih buat Bu dosen yang telah memberikan kesempatan saya untuk membuat video ini dan teman-teman sekalian yang telah menjadi audiens. Yang pertama itu ada teori komunikasi yang menjadi favorit saya pada semester 2. Yang pertama itu apa sih komunikasi itu? Komunikasi yang sering kita lakukan. Kita adalah manusia sebagai makhluk sosial yang setiap hari melakukan komunikasi. Nah, kenapa saya memfavoritkan teori komunikasi ini? Pada jelasnya, teori komunikasi ini terkonsep untuk di dunia empiris secara sistematis. Fungsi dan teori sendiri adalah yang pertama mengorganisasikan dan menyimpulkan, yang kedua memfokuskan, yang ketiga menjelaskan, dan yang keempat mengamati, yang kelima memprediksi, yang keenam heuristik, yang ketujuh berkomunikasi, yang kedelapan mengawasi. Nah, tujuan komunikasi itu untuk meningkatkan pemahaman kita sebagai proses komunikasi massa dengan pemahaman yang baik serta wawasan yang luas. Selanjutnya itu blog yang saya buat yang kedua, yaitu mengenai citizen journalism, dengan judul mengenal citizen journalism. Apa sih citizen journalism itu? Citizen journalism itu jurnalisme warga atau bentuk kegiatan jurnalisme yang dilakukan oleh warga biasa. Maksudnya itu adalah warga yang bukan berstatus jurnalistik profesional atau warga yang tidak memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik atau ilmu kewartawanan. Nah, kegiatan ini dapat menyampaikan berita dengan gaya personalnya masing-masing. Dari perkembangan citizen journalism ini sangat pesat dari media online dan diawali oleh situs rumahkiri.net pada tahun 2005 yang telah memunculkan semboyan media alternatif kaum progresif. Situs ini berisi tulisan-tulisan kritis dengan semangat berjuang untuk melakukan perubahan Indonesia. Ini dikutip dari Nurul Hanafi Wijayana 2010. Menurut Aceng Abdullah, semakin maraknya jurnalisme warga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, berbagai informasi yang dibutuhkan halayak tidak selalu terpenuhi oleh media massa konvensional. Yang kedua, halayak bukan hanya butuh informasi, tetapi juga butuh menginformasikan fakta dan opininya sendiri. Nah, yang ketiga itu halayak memiliki foto atau rekaman gambar yang jauh lebih bagus daripada yang dimiliki media massa umum. Lebih dari itu, dalam konteks politik atau syarat akan kepentingan jurnalisme warga tumbuh dan berkembang seperti jamur netizen. Inilah yang kemudian disebut dengan netizen journalism. Yang selanjutnya adalah eksistensi radio di era digital konten. Nah, pada saat ini digital konten sudah marak sekali ya teman-teman, yang sudah di YouTube, di segala sosmed atau dimanapun. Eksistensi radio di era digital ini seperti apa sih? Nah, dalam era modern atau sering kita sebut dengan masyarakat, halayak dapat mengakses informasi dari segala bentuk media dan produk komunikasi lainnya, mulai dari yang berbasis teks, audio, maupun video. Pada waktu dulu, konten atau media yang berbasis audio yang kita kenalkan adalah radio. Radio
adalah yang memberikan informasi dan pesan dalam bentuk suara akan ditujukan pada pendengar melalui frekuensi radio, sehingga pendengar bisa mendapatkan informasi dengan mencari channel atau frekuensi tersebut. Nah, dengan digital content saat ini, format teks atau tulisan, gambar, video, audio, atau kombinasi semuanya yang diubah menjadi digital, sehingga menciptakan konten yang dapat dibaca dan mudah dibagi melalui platform media digital seperti laptop, tablet, bahkan smartphone, sehingga dapat dikatakan segala konten tentang segala sesuatu itu bisa dinikmati. Nah, agar radio itu bisa bertahan, radio harus mengikuti dan memanfaatkan era digital untuk mempertahankan eksistensinya, terlepas dari masalah teknis seperti jangkauan frekuensi dan usia stasiun radio tersebut. Aset yang paling utama bagi radio adalah para pendengar dan bagaimana seorang penyiar itu menarik audiens, dan dapat dilakukan dengan cara berbagai personal penyiar. Pendengar bagi suatu radio merupakan tolak ukur eksistensi radio, dan juga program podcast di era digital saat ini merupakan hal utama yang dapat ditawarkan kepada klien-kliennya dalam menawarkan kerjasama iklan audio dan radio. Terima kasih apa yang saya paparkan, semoga bermanfaat untuk diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.